bahas di sini ada namanya, pertama ada namanya translasi, ada namanya refleksi, pencerminan, ada namanya apa, rotasi atau putaran gitu ya, perputaran gitu ya. Ada namanya dilatasi atau enlargement, ada namanya gusuran, shear, kemudian ada namanya stretch tuh, regangan ya, itu stretch ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat dulu yang pertama. Saya punya ini sebuah titik, katakanlah titik P, X, Y, ya. Kemudian titik ini saya lakukan translasi, yaitu digeser, ya. Digeser sejauh, katakanlah ini A ke kanan, kemudian B ke atas. Jadi titiknya ada di sini. P aksen namanya ya, X aksen, Y aksen. Nah, di sini segini X, berarti segini tadi X aksen itulah X tambah A. Segini adalah Y, segini berarti Y aksen sama dengan Y tambah B. Jadi, yang tadinya titiknya X, Y, kalau ditambah dengan A, B, itu menjadi bayangannya namanya X aksen, Y aksen, yang kita tuliskan dalam bentuk vektor atau matriks. Vektor itu matriks sebenarnya kan, matriks kolom. 2 baris, 1 kolom. Yang ditulisnya seperti ini. Ya. Nah, ini adalah yang AB-nya disebut sebagai vektor translasi sejauh A dalam arah X dan sejauh B dalam arah Y. Kalau A-nya positif ya kita gesernya ke kanan, B-nya positif ya kita gesernya ke atas. Itu yang pertama. Yang kedua namanya refleksi atau pencerminan. Saya gambarkan lagi ya. Ini nanti banyak gambar-gambar di sini. Nah, saya punya titik, namanya titik P, X, Y. Saya cerminkan terhadap sumbu X. Namanya P aksen bayangannya. Nah, jadi yang tadinya itu X, sekarang jadi X aksen bayangannya. Tapi X aksennya kan sama dengan X. Betul? Di sini sama. Tapi yang tadinya Y, sekarang jadi min Y bayangannya. Jadi bayangannya itu ya aksennya jadi min Y. Gitu. Maka ini bisa ditulis sekarang matriks bayangannya itu adalah 1, 0, 0, min 1. Nah, ini kita sebut sebagai matriks refleksi terhadap sumbu X. Ya kan? Tinggal dikalikan saja. Makanya kemarin belajar matriks itu gunanya salah satunya di dalam aplikasinya di dalam transformasi geometri. Ini kalau kamu kalikan kan matriks 2 kali 2 dengan 2 kali 1. Ini kan 2 kali 2 nih. Ini 2 kali 1. Itu kan jadi X aksennya sama dengan X, Y aksennya sama dengan min Y kan? Cara bacanya kan begitu ya. Dikalikan baris 1 kolom 1 baris 2 kolom 1 kan jadi gitu. Cocok ya. X sama min Y. Makanya harus udah bisa perkalian matriks. Kalau nggak bisa baca kayak gini nggak bisa ya. Nggak bisa mengaplikasikan itu. Lanjut. Ini kalau gitu yang ini kita sebutnya yang A deh. Karena refleksi itu banyak nih. Ya, lanjut. Sekarang kita punya yang B. Saya punya titik P. Ya. Direfleksikan sekarang terhadap sumbu Y.
Maka refleksi terhadap sumbu Y, kalau tadi ini refleksi terhadap sumbu X ya. Refleksi terhadap sumbu X. Sekarang refleksi terhadap sumbu Y. Ya. Maka kita punya di sini bayangannya. X aksenya itu sama dengan min X karena ada di kiri, Y aksenya sama dengan Y. Ya. Nah, maka kita bisa menuliskan bayangannya ini menjadi min 1,0,01 XY. Nah, gitu. Ya, ini yang kita sebut sebagai matriks refleksi terhadap sumbu Y. Gitu. Ya. Jelas ya? Nah, selanjutnya kita bisa cepat nih sekarang. Kalau saya refleksikannya sekarang terhadap 0,0. Ini saya punya titik P. Direfleksikan terhadap titik 0,0. Ini jadi P aksen. Gitu. Ya. Maka coba langsung ya. Bisa langsung di sini. Nah, langsung aja. Apa nih? X aksen, Y aksennya. X aksennya akan jadi sama dengan apa? Ini X. Ini X aksen. Ya. Ini Y. Yang ini Y aksen. Tahu nggak di sini? X aksennya akan sama dengan min X. Y aksennya sama dengan min Y. Jadi nanti nulisnya gini. Tuh, min 1, 0, 0, min 1. Ya. Gitu. Lanjut. Yang D. Saya punya titiknya di sini. Saya refleksikan sekarang terhadap titik A, B. Ya. Jadi di sini A aksen. Tuh. Oke, nih katanya mau balik ke halaman sebelumnya, silakan. Oke, sudah. Jadi titik A itu direfleksikan terhadap titik A, B. Ya. Nah, ini jadi apa? Kita lihat di sini. Segini X. Kemudian segini A min X. Segini juga A min X. Segini B min Y, berarti kan? Segini B min Y. Gitu. Ya. Kalau titiknya direfleksikan terhadap A, B, maka X aksen, Y aksen kita jadi apa nih? Ya, kita lihat. X aksennya segini, itu jadi 2A min X. Y aksennya segini, itu jadi segini kan Y ya. Jadi 2B min Y. Y tambah B min Y tambah B min Y. Jadi kita punya X aksen Y aksen sama dengan A min X B min Y tambah AB alias sama dengan min 1 0 0 min 1 X min A Y min B tambah AB. Nah, ini sebenarnya ada kaitan dengan yang sebelumnya. Kita tahu bahwa min 1 0 0 min 1 itu adalah matriks refleksi terhadap 0,0. Di sini juga kita pakai ya matriks refleksi terhadap 0,0. Hanya karena kita merefleksikannya terhadap titik A, B, kita lakukan pergeseran sejauh AB. Ini kan namanya kalau ditambah AB kan translasi kan ya. Jadi sebuah titik yang dicerminkan terhadap A, B itu ekivalen dengan dua kegiatan berikut. Yang pertama, lakukan titik X, Y direfleksikan terhadap 0,0. Yang kedua,
Setelah titik tersebut direfleksikan terhadap 0,0, lakukan translasi sejauh A, B. Maka hasil kedua transformasi tadi, yang pertama setelah direfleksikan terhadap 0,0, kemudian ditranslasi terhadap A, B, hasilnya sama dengan refleksi titik A terhadap A, B. Gitu loh. Ya. Jadi ada dua buah transformasi yang dilakukan untuk sebuah titik yang direfleksikan terhadap A, B. Gitu loh. Ya. Nah, prinsip ini nanti akan menjadi dasar buat yang transformasi-transformasi lainnya. Ya, kita akan lihat selanjutnya. Saya lanjutkan. Yang E. Kalau saya punya, ya, baik. Tadi minta balik ke halaman 1, silakan. Boleh. Lalu balik ke halaman 2, boleh. Lalu kita masuk ke halaman 3 di sini. Apakah sudah? Sekali lagi, ini halaman 1. Oke, lanjut. Ini halaman 2. Oke, lanjut. Ini halaman 3. Ya, jadi cepat saja. Oke. Nah, tadi kita lihat sekarang yang E ya. Ini sumbu X, sumbu Y. Saya punya titik yang dicerminkan sekarang terhadap siapa? Bukan sumbu Y. Terhadap X sama dengan A. Nah, di sini. Ya, terhadap X sama dengan A. Bayangannya di sini. A aksen, Y aksen, ya. X aksen, Y aksen. Jadi, tadi segini X. Segini adalah A min X. Segini adalah A min X. Ya. Segini adalah Y aksen yang juga sama dengan Y. Ya. Nah, bayangannya jadi apa? Bayangannya itu X aksen itu adalah sama dengan X tambah A min X tambah A min X alias A tambah A min X. Sedangkan Y aksennya ini sama dengan Y. Jadi kita bisa menuliskan X aksen Y aksen ini akan sama dengan tadi X sama dengan A itu kan bisa kita lihat dengan translasi terhadap sumbu Y sebenarnya sama saja. Ya. Apakah tadi sudah ada translasi? Bukan translasi, refleksi terhadap sumbu Y. Refleksi, nah ada. Ya kan? Refleksi terhadap sumbu Y. Karena kan X sama dengan A ini sejajar dengan sumbu Y. Jadi sebenarnya X aksen Y aksen ini sama seperti tadi yang D. Lakukan dulu refleksi terhadap sumbu Y. Makanya kenapa di sini kita tulis matriksnya menjadi min 1, 0, 0, 1. Karena itu merupakan matriks refleksi terhadap sumbu sumbu Y gitu ya, min 1, 0, 0, 1. Nah, kemudian ya setelah itu berarti ini dikalikan si di sini XY begitu ya. Sebentar, ini kita menuliskannya gini nih. Kalau di sini kita menuliskannya X min A gitu kan. Y min 0. Nah, kemudian kita lakukan translasi sejauh A, 0. Jadi sebenarnya kalau mau gampang, cara mengingatnya yang tadi begini nih. X aksen min A, Y aksen min B. Jadi bayangannya juga kita translasi gitu kan ya. Tuh. Kalau mau gampang menuliskannya jadi seperti ini. Nah, boleh. Gitu. Ya. Jadi kalau yang E ini sekali lagi tadi kita punya sebuah titik yang kita lakukan refleksi atau pencerminan terhadap sumbu Y, kemudian kita translasi sejauh A, 0. Begitu.
Nah, kalau mau menuliskan seperti yang D, kita bisa tuliskan seperti ini. X aksen min A, Y aksen min 0, sama dengan min 1, 0, 0, 1, X min A, Y min 0. Ini kan seperti XY dan X aksen Y aksennya kita lakukan translasi sejauh A, 0. Gitu kan ya. Ini kan di sini titik A, 0. Gitu loh. Ya. Betul? Jadi kita lakukan dulu XY-nya dengan X aksen Y aksennya translasi terhadap A, 0, kemudian bayangannya itu merupakan pencerminan terhadap si X sama dengan A dengan cara matriksnya ini adalah merupakan matriks yang merupakan refleksi terhadap sumbu Y, gitu kan? Ya, nah tanya seperti itu. Jadi tinggal main geser-geseran tadi translasi plus refleksi, kita campur aduk seperti itu. Ya, jadi kalau digeser bukan di sumbu Y, geser ke kanan atau geser ke kiri, ya gampang. Dia mengikuti matriks transformasinya refleksi terhadap sumbu Y, lalu lakukan translasi. Gitu loh. Ya. Oke, lanjut. Itu E, sekarang F. Nah, bagaimana kalau misalkan kita lakukan refleksinya terhadap Y sama dengan B, katakanlah. Kita punya titik di sini, titik A, X, Y. Kemudian di sini adalah bayangannya A aksen, X aksen, Y aksen. Gitu ya. Kemudian dari sini ke sini kita punya adalah X sekaligus X aksen. Gitu ya. Kemudian dari sini ke sini adalah Y. Kemudian dari sini ke sini adalah B min Y. Dari sini ke sini adalah juga B min Y. Gitu ya. Dari sini ke sini adalah B. Dari sini ke sini adalah Y aksen. Ya. Nah, oke. Kita punya titik ini adalah titik 0, B. X aksen itu sama dengan X, Y aksen sama dengan B, ditambah B min Y. Maka kita punya X aksen, Y aksen sama dengan X min 0, B min Y, ditambah 0B. Yang kita bisa tuliskan menjadi 1, 0, 0 min 1 yang merupakan matriks refleksi terhadap sumbu X. X min 0, Y min B, ditambah 0B. Atau kita tuliskan dalam bentuk yang lebih mudah diingat, yaitu bentuknya seperti ini. 1, 0, 0 min 1 kalikan X min 0, Y min B. Nah, gitu. Ya. Nah, selanjutnya yang G, kalau kita refleksinya sekarang terhadap Y sama dengan X. Nah, begitu. Kita punya titik A, X, Y. Kita punya A aksen, X aksen, Y aksen. Gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat ini begini. Ya. Kita punya segini adalah X aksen, segini adalah X, kemudian segini adalah Y, kemudian segini adalah Y aksen, ya. Maka X aksen sama Y aksennya jadi apa? X aksennya akan menjadi sama dengan Y. Y aksennya akan sama dengan X. Gitu ya. Maka kita bisa menuliskan X aksen Y aksennya menjadi 0110 XY. Nah, seperti itu. Oke, habis itu. Nah, refleksi ini masih banyak. Ada 3 lagi. Ya. Oke. Kalau di matematik ada namanya Wheelock, without loss of generalization, tanpa mengurangi keumuman. Nah, di sini saya akan mengatakan kan ada HIJ, tanpa mengurangi kebosanan, saya akan lanjutkan yang H. Ya. Yang H. Nah, ini ada lagi ke halaman sebelumnya. Oke. Ke halaman sebelumnya, halaman 3 katanya, silakan. Saya beri waktu 3 detik. 3, 2, 1, selesai. Ke halaman setelah ini. Saya berikan 2 detik. 1,
2. Selesai. Ya, halaman ini. Ya. Oke. Yang H. Yang H itu begini. Ya. Ya. Itu si Cat udah siap menerkam. Ya. Nah, saya punya sekarang refleksinya terhadap Y sama dengan min X. Nah, gini ya. Ini punya titik A, X, Y. Direfleksikan terhadap Y sama dengan min X. Ini A aksen, X aksen, Y aksen. Sama kayak tadi. Ya, tinggal gambar-gambar lah. Banyaknya ngegambar kok di sini ya. Tuh, gambar-gambar gini. Ya, segini X. Ya, segini X aksen. Tuh. Kemudian saya bisa tuliskan segini itu Y. Segini itu Y aksen. Ya. Yang senang gambar pasti nggak akan senang. Ya. Karena ini bukan gambar yang biasanya gitu ya. Oke. Bagaimana kita melakukan refleksi tapi sama dengan min X? Ya sama kayak tadi bayangannya jadi apa? X aksennya jadi min Y kalau di sini kan. Coba aja kamu perhatikan. X aksen itu akan sama dengan min Y di situ. Ya. Y aksennya akan sama dengan min X. Jadi kita bisa menuliskan matriksnya adalah 0, min 1, min 1, 0. Gitu. Itu matriks refleksi terapi sama dengan min X. Yang I. Sekarang bagaimana kalau pengennya Y sama dengan MX? Nah, kumahata. Begini. Jadi saya punya, ini katakanlah Y sama dengan MX. Tadi salah satu bagiannya ya M-nya kan bisa 1, bisa min 1. Tapi kalau pengen 2X, 3X, setengah X gimana? Ya kita buat secara umum deh gitu ya. Saya punya titik A, X, Y. Saya cerminin. Begini. Tuh. Ya. Nah, M di sini kan kita bisa sebut sebagai tangan alfa. Udah belajar di persamaan garis koordinat geometri. Lalu, bagaimana kita melihat bentuk matriks transformasinya? Caranya begini. Katakanlah ini sudutnya adalah theta. Ya. Ini sudutnya adalah alfa. Ini sudutnya adalah phi. Ya. Semua huruf Yunani ada di situ. Ya, simbolnya. Di sini berarti alfa min theta, karena direfleksi ini mesti sama juga alfa min theta. Ya. Berarti kita punya phi itu sama dengan alfa plus alfa min theta sama dengan 2 alfa min theta. Ya. Kalau saya punya segini adalah kita misalkan sebagai R, ya. Ini juga segini adalah R kan berarti kan sama R yang kita refleksikan tadi terhadap Y sama dengan MX. Maka X dan Y ya kita bisa tuliskan dalam bentuk theta. Yaitu apa? X itu adalah R cos theta, betul? Di koordinat geometri kan seperti itu. Y adalah R sin theta. Setuju? Karena cos theta adalah X per R. Ini kan segini X. Gitu ya. Segini Y. Segini theta. Ya, betul? Nah, siapa X aksen Y aksen? X aksen Y aksen adalah R cos phi. Ini R sin phi. Siapa R cos phi? R cos 2 alfa min theta. Siapa R sin phi? R sin 2 alfa min theta. Nah, makanya kamu belajar trigon kemarin. Sin cos cos sin cos cos min sin sin. Nah, gitu kan. Nah, di sini kita pakai cos 2 alfa min theta. Yaitu apa?
R cos plus R sin. Gitu ya. Plus R apa? Sin. Sedangkan R sin 2 alfa min theta menjadi R sin cos min R kosin. Gitu ya. Nah, jadi kita punya di sini X aksen Y aksen itu sama dengan cos 2 alfa, sin 2 alfa, sin 2 alfa, min cos 2 alfa kali XY. Betul? Silakan diamati. Kenapa bisa sih? Karena kan tadi XY-nya ini. R cos theta, R sin theta. Tuh, sama aja. Jadi cos 2 alfa, sin 2 alfa, sin 2 alfa, ya, min cos 2 alfa, XY. Nah, begitu. Ya, oke. Jelas sudah? Nah, itu disebut matriks apa? Refleksi, ya. Gitu. Matriks refleksi terhadap Y sama dengan MX. Gitu. Silakan diamati dulu. Ya, gitu ya. Itu apa, matriks refleksi terhadap terhadap Y sama dengan MX. Oke, jelas habis itu? Lanjut ya. Yang J. Aduh, ini refleksi yang ke-10 ini. Ya, luar binasa nih. Refleksi ke-10. Nih. Refleksi ke-10 ini kita punya di sini. Nah, Y sama dengan MX tambah N. M-nya sama kayak tadi ya, tangan alfa. Ya. Saya nggak akan turunin ini ya, langsung aja ya. Kan prinsipnya sama tadi saya bilang. Tinggal dipakai translasi. Nanti kalau misalkan eh, apa, sejajar sumbu X, sejajar sumbu Y. Nah, kalau di sini juga MX tambah N, kita lakukan translasi juga. Kita punya titik A, X, Y. Ini adalah titik A aksen, X aksen, Y aksen. Ya, ini panjangnya R. Ini katakanlah titik P, A, B. Ya, di sini gini. Ya, ini adalah theta segini tadi, berarti segini alfa min theta, ini kan tadi segini alfa ya, segini adalah V, ini berarti ini alfa min theta juga, gitu loh. Ya, gitu. Jadi nanti segini itu adalah X min A, gitu. Nanti dengan cara sama seperti tadi, kamu akan mendapatkan gini. Nah, ininya ditranslasi. Tuh. Matriksnya sama nggak? Sama dengan yang Y sama dengan MX. Ini matriks transformasinya. Gitu. Tuh, ini juga ditranslasi. Tuh, ini.
bentuknya. Jadi mau cari bayangannya langsung dapat. Gitu ya. Oke. Jelas sampai situ? Lanjut ya. Sekarang rotasi ya. Ini baru refleksi, sekarang masuk rotasi. Rotasi juga banyak ya. Rotasi juga banyak nih ya. Belum dilatasi, belum gusuran, belum regangan ya. Mungkin bisa sampai jam 6 sore nih. Ya, Sinakesi udah nih. Udah. Apa lu? Sampai jam 6 gitu ya. Ya enggak lagi sih. Tenang. Ini udah mau marah dia. Balik ke halaman 1. Jauh amat ke halaman 1 ini. Emang belum di SS ini. Oh, balik 1 halaman. Oke. Kirain halaman 1. Nih, 1 halaman yang ini. Halo, Jos. Jos, Yes, sir. paham, Jos? Paham saja. Oh, oke. Oke, lanjut ya. Sekarang masuk ke rotasi. Ya, kita masuk ke halaman berikutnya saja. Kita tutup lembaran lama, kita masuk lembaran baru. Ya. Yang ketiga. Yang A. Rotasi terhadap titik 0,0 dirotasi 90 derajat. Ini kita sebut sebagai pusat rotasi. Ini kita sebut sebagai sudut rotasi. Itu. Jadi kalau saya punya, katakanlah ini titik A, segini X, segini Y, kemudian kita lakukan rotasi 90 derajat ini, katakanlah itu. Jadi diputar begitu, ya, ke arah sana. Kalau namanya 90 derajat itu sudut kan diukur berlawanan arah jarum jam ya. Jadi ke arah sana arahnya. Berarti di sini katakanlah A aksen, X aksen, Y aksen, segini X aksen, segini Y aksen, putarnya sejauh alfa, katakanlah. Bukan putarnya sejauh alfa, putarnya 90 derajat, cuman berarti itu segitu alfa namanya, katakanlah namanya alfa. Ya. Kemudian kalau itu alfa, berarti segini juga alfa dong. Ya, betul nggak? Ya kan? Sepakat itu alfa? Ya, baik. Jadi bayangannya jadi apa? X aksennya itu akan sama dengan
min Y, ya kan? Y aksennya itu akan sama dengan X. Jadi nanti kita peroleh X aksen Y aksen itu bisa dituliskan sebagai 0, min 1, 1, 0, XY. Nah, gitu. Ya. Nah, itu adalah matriks rotasi terhadap pusatnya 0,0 dan sudut rotasinya 90 derajat. Gitu. Lanjut yang B. Kita punya rotasi terhadap pusat 0,0 dan sudutnya 180 derajat. Ya. Nah, ini kita punya titik A, X, Y. Ya. Kita putar 180 derajat. Nah, gitu. Ini tadi titik X di sini. Ini adalah sebesar Y. Berarti yang ini adalah ini Y aksen. Segini adalah X aksen. Jadi X aksen itu sama dengan min X. Y aksennya sama dengan min Y. Ya. Kita bisa tuliskan di sini X aksen Y aksen sama dengan matriksnya adalah min 1, 0, 0, min 1 jadinya kan. Tuh. Ya. Jelas itu? Lanjut kalau udah jelas. Yang C. Ini titik A, X, Y. Sekarang saya transformasinya gini. Rotasi terhadap titik pusat rotasi 0,0 tapi sudut rotasinya negatif 90 derajat. Oke, katanya mau lihat halaman sebelumnya. Silakan. Ya, sudah. Ya, kalau lama di halaman ini pasti fotonya lebih dari sekali. Ya, kita lihat di sini ya. Nah, tadi apa? Rotasi pusatnya 0,0, sudutnya minus 90 derajat. Ya. Nah, kalau minus 90 derajat ya berarti searah jarum jam. Gitu aja. Tuh, gini. Ya. Tuh, ini gini 90, berarti kalau ini alfa gitu loh. Ya. Segini adalah X. Gitu. Segini adalah Y. Ya. Kemudian ini A aksen. Segini adalah X aksen. Segini adalah Y aksen. Gitu. Jadi X aksen sama dengan Y. Y aksen sama dengan min X. Jadi kamu punya X aksen Y aksen sama dengan matriksnya 01 min 10 XY. Gitu ya. Nah, lanjut. Yang D, rotasi terhadap, sekarang nggak mau 90 derajat, 180. Maunya theta. Ya udah. Bisa maunya theta. Jadi kamu punya titik A, X, Y. Putar saja sejauh theta. Gitu kan ya.
Ini bayangannya. Ini katakanlah R, berarti ini R. Kalau ini alfa segini, berarti ini namanya V, katakanlah. V itu adalah theta plus alfa. Nah, kalau sudah banyak simbol-simbol gini, ada V, ada theta, ada alfa, itu sudah pakai sin, cos, cosin, cos, cos, min, sin, gitu ya. Jadi, ini adalah apa? X adalah R cos alfa. Ini kan segini X, segini Y adalah R sin alfa. X aksen, Y aksen, R cos V. Ini kan, ini segini X aksen, segini Y aksen, itu kan. Y aksen adalah R sin V. Ini adalah R cos theta plus alfa, R sin theta plus alfa. Nanti X aksen Y aksennya bisa kamu tuliskan menjadi sama dengan cos theta ya kali R cos alfa, ya kan? Kurangi sin theta kali R sin alfa, kan? Cos cos min sin sin kan? Kemudian yang Y aksennya adalah sin theta R cos alfa plus cos theta R sin alfa. Bisa dituliskan menjadi cos theta sin theta sin theta cos theta R cos alfa R sin alfa alias, nah ini tadi matriksnya tadi, XY. Nah, gitu. Ya. Oke, pegal juga nih tangannya. Kalau di sekolah, pasti suruh Steven pijetin saya tangannya. Yang kanan Steven, yang kiri Rian. Ya. Terus kepala sama si Timo. Yang hapus papan tulisnya siapa, Kak? Yang hapus Adriel. Ya. Yang kepala saya Timo di Kerimbat. Manipedi sama Nakeisha sama Catherine. Ya. Gitu. Kalau tulisannya 2 kali lipat lebih bagus, jadinya nanti pijitnya 2 kali lipat lebih kencang ya, Kak? Ya. Latihan sama Jessica buat ini konten. Mereka bikin konten. Nah. Ya. Si Jos pengisi suara ya. Sama William. Will, kayaknya error ya kamu ininya. Tadi keluar masuk. Nah, internet aku lagi lemah, Kak. Lemah ya. Oke. Oke, tadi sampai D. Kita lanjutkan ya. Oke. Roma masih jauh. Kita lanjutkan yang E. Si banyak maksudnya gitu ya. Lanjut deh yang E sekarang. Rotasi terhadap, jadi ini udah selesai nanti hari ini. Transformasi geometri. Jadi matriks transformasi sudah selesai hari ini. Minggu depan pH integral. Ya, berarti artinya sudah ada yang akan mengikuti itu. Nah, ya. Karena sudah selesai 2 chapter. Rotasi terhadap, misalkan pusatnya sekarang nggak mau di 0,0, di P. Sudut rotasinya theta. Ya, P-nya itu katakanlah A, B. Nah, ini mainnya translasi lagi tadi digabungnya gitu ya. Konsepnya gitu aja, kalau misalkan kita nggak di 0,0, ya berarti mainnya translasi. Jadi nanti gambarannya kayak gini nih. Kamu punya titik A, dirotasi sebesar theta, jadi A aksen. Ya. Kemudian segini namanya X min A, ya kan?
Maksudnya ini titiknya A, B gitu ya. Kayak tadi sama. Kemudian ini alfa, ini V gitu ya. Segini namanya X aksen min A. Gitu kan? Nanti dengan cara yang sama ya, saya langsung aja tuliskan begini. Konsepnya adalah ini kita translasi bayangannya. Ini juga kita translasi titik awalnya. Kemudian matriksnya sama dengan matriks rotasi untuk pusatnya 0,0 dan sudutnya theta. Gitu. Hanya bedanya di sini, di translasi. Gitu ya, konsepnya sama. Yang keempat, kita masuk ke enlargement atau dilatasi. Dilatasi terhadap 0,k. Maksudnya apa sih? Maksudnya pusatnya 0,0, di enlargement-nya atau di dilatasinya sebesar K. Scale factor disebutnya ya. K itu scale factor. Nah, paling enak kita ngelihatnya pakai bangun kalau di sini. Ya. Ini misalkan titik A, X, Y di sini. Kita punya titik B di sini. Ya. X2, Y2 lah katakanlah gitu ya. Ini kita punya titik C katakanlah di sini. Yang dimaksud enlargement tuh kayak gini nih. Set 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 ya. Tuh jadi gini nih. Tuh di enlarge, didilatasi. Ya. Oke. Ya, agak jelek bentuknya. Ya. Mungkin begini. Nah, gini ya. Ini jadi A aksen, B aksen, C aksen, ini B aksen. Gitu. Ya. Jadi X aksen itu sama dengan K kali X. Y aksen itu sama dengan K kali Y. Jadi X aksen Y aksen itu sama dengan K X Y. Ini scale vektornya itu K. Kita tuliskan matriksnya kayak gimana? K0, 0K, XY. Tuh, gitu. Ya. Gitu. Ya. Ini yang A deh. Yang B. Nih. Kalau saya punya sekarang dilatasinya gini. Ini titik A. K. Apa? Balik halaman 1. Ya. Halaman sebelumnya. Ya. Oke, sip. Ini titik. Sorry. Ini titik A bisa. Titik B. Titik C. Ini bangunnya. Sekarang saya maunya dilatasi pusatnya 0,0, tapi scale vektornya negatif. Berarti ke arah sebaliknya gitu ya. Kalau itu jadi gini. Tuh, H. Ini. Tuh. Gitu ya. Gitu ya. Gitu. Tuh, ke sana. Nah, gitu. Ini C aksen, A aksen, B aksen. Sama kayak tadi. Matriksnya gini. Cuman bedanya K-nya negatif. Itu aja. Ya. Oke. Lanjut. Sekarang kalau saya punya yang dilatasinya aslinya nggak mau terhadap 0,0, pengennya terhadap pusat A, B. Ya. Skalanya K. Nah, sama kayak tadi begini.
kita punya ini titik A, ya. Kemudian dilatasi di sini. Set. Nah, gitu ya. Sorry, salah. Nah, gini. Misalkan nih titik P. Nah, gitu. Jadi titik A tersebut saya dilatasi terhadap titik P bukan di 0,0 dengan skala K. Katakanlah seperti itu, ini X min A, ini segini X aksen min A. Jadi nanti X aksen min A-nya jadi apa? Jadi K kali X min A. Gitu ya. Si Y aksen min B-nya jadi sama dengan K kali Y min B. Jadi nanti prinsipnya sama kayak tadi, kita lakukan translasi kalau titiknya nggak di titik 0,0. Tuh. Gitu, bro. Oke. Oke, bro and sis. Lanjut. Kita masuk sekarang ke gusuran. Nah, ini sudah mulai masalah gusur-menggusur nih ya. Lihat yang kelima. Kita lihat masalah gusuran. Gusuran atau shear gitu ya. Dalam arah X. Kalau dalam arah X itu artinya sumbu X-nya itu sebagai garis invarian. Garis invarian itu apa? Jadi titik-titik nanti yang berada di sana, bayangannya juga ada di sana. Itu maksudnya garis invarian. Jadi saya punya ini X, ini Y. Ya. Saya punya, ini katakanlah bangunnya. Ini titik P di sini, X, Y. Ya. Kita gusur dalam arah X, berarti sumbu X-nya sebagai garis invarian. Artinya titik-titik yang berada pada garis tersebut nggak berubah, bayangannya di situ juga. Artinya gambarnya kayak gini. Tuh di X-nya kan tetap tuh. Si X-nya tetap. Ya. Tuh ininya digusur ke sana. Nah, gitu. Itu bentuk gusurannya. Segini Y, segini jadinya P aksennya di sini. Gitu. Segini namanya KY. Gitu loh. Jadi X aksennya adalah X tambah KY. Y aksennya adalah Y. Sehingga matriksnya 1K 01 XY. Gitu loh. Ya. Gitu loh. Oke. Enak ya kalau bicara pakai gitu. Ada lohnya tuh enak banget gitu. Kayak nikmat gitu ya. Gitu loh. Tuh ada lohnya tuh enak. Nggak tahu tuh kenapa ya. Kalau gitu, nah kan nggak enak gitu aja, nggak enak. Gitu loh, enak, enak tuh. Oke, Josh, masih oke ya? Oke, sip. Lanjut sekarang yang B. Ini yang A tadi, ini yang B. Sekarang kita gusurnya sejajar sumbu X. Kalau sejajar sumbu X misalkan gini. Nih, Y sama dengan B. Ini bendanya. Gusur ke sana. Tuh, gitu ya. Jadi ini titik P. Ini titik P aksen. Gitu ya. Ini digusur sejauh Y min B. Jadi ini K Y min B. Gitu loh. Ya. Nah, jadi bayangannya gimana? Y aksennya Y, X aksennya X ditambah K Y min B. Jadi X aksen Y aksen sama dengan 1K 01 X min 0 Y min B tambah 0B. Nah, paling gampang lihatnya gini nulisnya. Ditranslasi. Tuh kan. Konsepnya sama. Dari tadi gitu aja.
Kalau bukan di 0,0 kamu translasi gitu loh. Ya. Oke. Lanjut. Kalau gusuran dalam arah Y gimana? Ya tadi udah B ya. Sekarang C. Gusuran dalam arah Y. Ya. Sama ini juga. Ini gini. Bendanya. Kita gusur dalam arah Y. Tuh jadi gini. Ya. Segini apa? Tadinya titik P di sini. Jadi titik P aksen di sini. Itu digusur. Jadi sumbu Y-nya sebagai garis invarian. Jadi X aksennya X, Y aksennya Y tambah KX. Jadi bisa dituliskan menjadi 10K1XY. Gitu loh. Ya. Oke. Ya, silakan. Nih. Oke. Sudah? Lanjutkan. Gusuran dengan X sama dengan A sebagai garis invarian. Dengan faktor skala faktornya adalah K ya. Kayak tadi sama kita punya di sini. Ini bendanya. Kita gusur. Ini pusatnya bukan di bukan di sumbu Y tapi di X sama dengan A yang sejajar dengan sumbu Y. Maka ini menjadi seperti itu. Gitu ya. Ini titik P. Ini titik P aksen. Nah gitu. Dari sini ke sini sejauh K X min A berarti. Jadi kita punya X aksennya itu sama, Y aksennya yang berubah. Yaitu Y tambah K X min A. Ya. Jadi X aksen Y aksennya sama dengan 10 K1 X min A. Y min 0 sama kayak tadi ditranslasi. Ini A0. Jadi X aksen min A. Y aksen min 0. 10 K1 X min A. Y min 0. Nah, seperti itu. Ya. Oke, itu gusuran. Kita lihat sekarang regangan. Ya. Ini sudah mau menuju pada akhir cerita transformasi geometri. Oke, kita lanjutkan.
Ya, ya kita persingkat saja. Nggak perlu sampai jam 6 katanya. Ya, Steven bilang katanya cukup sampai sini. Gitu ya, Van ya. Nggak perlu sampai jam 6 ya, Van ya. Ya. Oke, yang pantatnya Nah, itu dibalik-balik kasihan aja nggak gitu sakit teman-teman. pantatnya nggak enak, duduk terus bisa berdiri sambil meregangkan badan juga. Nggak enak kalau duduk terus memang. Ya. Badannya digerak-gerakkan, pinggangnya juga. Ini saya mau hapus nih semua halaman ini karena tidak ada halaman 13, 14. Sebenarnya sayang sih, saya udah capek-capek nulis, saya remove. Kalian nggak menghargai banget sih. Harusnya bilangnya jangan dong. Udah capek nih menggambar, menulis. Ya Kak, apalagi tulisannya bagus kan Kak. Wah, terima kasih. Terima kasih Steven, baru kamu yang puji saya. Terima kasih. Thank you ya. Nah, akhirnya memang kalau sesuatu yang tulus dikatakan itu sangat mengena di hati gitu ya. Katanya bagus banget itu. Betul nggak, Kat? Bagus. Iya, bagus, Kak. Waduh, tuh dua orang tuh bilang bagus. Jadi semangat nih nulis lagi nih. Udah dibilang bagus ya. Padahal tadi udah nggak mau nulis lagi nih. Atau bener atau enggak itu bilang bagus. Ya, lanjut. Nomor berapa ini? Kak, kalau semangat kalau gitu ulang lagi Kak dari halaman 1 Kak. Dari halaman 1. Maksudmu? Nih, halaman baru. Yang ke-6 kita masuk ke regangan. Regangan dalam arah X dengan sumbu Y sebagai garis invarian. Skalanya K. Gambarnya gini. Kita punya, katakanlah begini ya. Nih. Ini titik A, titik B, titik C, titik D. Ini kayak pegas jadinya. Jadi gini nih. Nah, gini mungkin lebih enak nih gambarnya. Gitu ya. Diregangkan. Tuh. Ini titik C aksen. D aksennya di mana di sini? A aksennya di mana di sini? Karena sumbu Y-nya garis invarian. Ini X segini, KX. Jadi nanti X aksen Y aksennya jadi gimana? X aksennya kan itu di situ jadi KX. Jadi K0, Y aksennya tetap Y. Jadi 01 XY. Gitu loh. Ya. Ini yang A. Sekarang yang B. Regangan dengan X sama dengan A garis invarian. Dengan scale-nya adalah K. Scale vektornya ya. Kalau X sama dengan A kan dia sejajar sumbu Y sama kayak tadi. Kita geser. Gambarnya kurang lebih sama lah begitu ya. Hanya digeser saja ke di sini kan X sama dengan A. Gitu. Ya. Ini titik P. Titik P aksen. Gitu. Tuh.
Segini X min A. Segini K X min A. Gitu. Jadi X aksen Y aksen sama dengan apa? Kayak tadi prinsipnya ditranslasi ya. Tuh. Min A, min 0, ini K 0, 0, 1, min A, min 0. Tuh gitu loh. Ya. Kemudian, kalau dalam arah Y gimana? Regangan dalam arah Y dengan sumbu X garis invarian. Scale-nya K. Sama kayak tadi. XY. Ini kali ya. Dalam arah Y. Jadi ini A. Nanti A aksennya sama. Ini B aksen. Ini si C, ini C aksen. Ini si D, ini D aksen. Gini. Tuh gitu loh. Ya. Ini segini Y. Katakanlah X, Y. X aksen, Y aksen. Segini berarti KY. Jadi X aksen, Y aksennya apa? 1, 0, 0K, XY. Nah, gitu. Ya. Selanjutnya, kalau regangan dengan garis Y sama dengan B-nya sebagai garis invarian. Ya, scale-nya K. Ini juga sama. Kita punya di sini Y sama dengan B. Nah, ini jadi gini. Ya. Tuh, gitu. Oke. Ya. Titik P jadi P aksen. Gitu. Ya. Di sini Y min B, di sini K Y min B. Jadi kamu punya X aksen Y aksen sama kayak tadi, lakukan dulu translasi karena bukan di 0,0 sejauh 0, B 1, 0, 0K X min 0 Y min B. Nah, gitu loh. Oke, sip. Ini halaman sebelumnya katanya. Oh, skala. Skala K. Ya, regangan dalam arah X dengan sumbu Y garis invarian, koma, skalanya K. Scale vektornya. Ya, gitu. Nah, yang E, saya nggak usah gambar lagi lah ya. Udah capek gambar-gambar terus itu. Yang E, ini yang terakhir saya kira ya, regangan dua arah. Artinya, misalkan gini, A, B-nya adalah titik invarian. Sekali lagi di invarian nggak berubah ya. X-nya itu, bayangannya itu. Tapi scale vektornya di sini K1 dalam arah X, katakanlah, karena dia dua arah, satu lagi, katakanlah K2 dalam arah Y. Nanti jadi gini bayangannya. K1, 0, 0, K2. Oh, ditranslasi dulu ya. Karena kan A, B berarti ini min A, min B. Ininya berarti K1, 0, 0, K2. X min A, Y min B. Ah, begitu. Oke, selesailah. Ore. Akhirnya. Tuhan memberkati. Selesai bab transformasi ini. Transformasi metrik itu melelahkan gitu ya.
menjelaskan, menyalahkan. Lebih enak kita pakai kos-kosin kan lebih enaknya sebenarnya. Nah, ini jelas, selesai. Nah, ada pertanyaan dulu nggak? Silakan. Kak, tulis selesailah dong Kak di situ Kak. Hah? Tulis selesailah Kak di situ Kak. Selesailah, gitu ya. Selesailah. Nah, bagus banget Kak tulisan selesailah-nya Kak. Bagus ya? Iya Waduh. Kak. Sekalian tulis sore Kak. Sekalian tulis sore Kak. Hah? Sekalian tulis sore Kak di situ Kak. Hore ya. Ya, hari ini saya jadi dipermalukan sama Steven nih. Hore. Gitu. Bagus nggak? Nah, bagus dong Kak. Kayak anak TK ya? Puas. Oke, ini sudah. Sip. Ada pertanyaan nggak ada? Kalau nggak ada, saatnya untuk berlatih. Saatnya berlatih. Cukup 2 halaman aja deh dulu ya. Nih, saya fotoin ya. Foto. Jebret. Ya, ini saya tutup. Bisa ini ditutup? Oke. Silakan. Ya. Silakan. Lo harus senam dulu ya Kak. Hah? Putar kepala 90 derajat. Ya kan biar ini. Biar sambil olahraga. Oh udah hilang Kak. Oh mau diputar dulu ya. Udah kan? Nah saya belum selesai foto Kak. Oh, ya. Silakan. Itu kenapa malah direfleksi Kak? Satu lagi ini. Ya. Kan materinya transformasi geometri ini. Nanti kamu lakukan sendiri dong. Refleksi, rotasi, dilatasi, dan seterusnya. Gimana ini? Tuh, ini kan dicerminkan. Ini dicerminkan ini. Terhadap sumbu Y. Sekalian Minum dulu. gusurin. Minum dulu. Keselak nanti, Sekalian. keselak. Sekalian gusurin Kak.
Steven nih, nggak bener nih. Steven nih, nggak bener nih. Nih, tuh kan. Yang bener dong, Fen. Mana kamu? Ini yang pertama. Yang kedua. Ini yang pertama. Oke. Maka itu nggak sekarang gambarnya digusur aja kak. Gusur aja ya. Iya kak, biar nggak usah dikerjain. Oke, silakan dicoba dulu ya. Bisa dibuka ini mungkin Jamboardnya.